Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos. Hari ini kembali lagi ya si Salvos. Setelah sekian lama ya, setelah berbulan-bulan tidak muncul. Ya gimana ya, update-nya lama banget. Ini aja saya bahas sampai mentok lagi. Tapi ya dah daripada nggak dilanjutin, kita langsung aja lanjutin ceritanya. Dan oke lah, kita langsung bersiap bersama-sama untuk mengatakan capcus. Saat ini Salvos dan Daniel serta Edit itu ya, ia berlari dari kejaran si Guild Iron Champion. Mereka lari sampai keluar kota itu ya. Hei Salvos, inilah akibatnya kalau kami mempercayai idemu. Ini selalu terjadi jika kau yang memiliki ide. Protes Daniel. Udah, nggak usah protes, lari aja cuk cuk. Ya, teriak Salvos. Kemudian ada fireball yang menyerang mereka. Itu fireballnya gede banget, dadah. Daniel panik karena ini serangan magician dari Iron Champion. Ya, sihir mereka itu sudah tingkat 3 bos. Bahaya cuk cuk. Tapi Salvos tetap berlari. Ia menyuruh Daniel untuk lari aja. Jangan banyak bacot. Wanjir nih, si Demon malah sekate-kate. Tapi sayangnya, magic dari Iron Champion tidak mau berhenti dan muncul banyak banget. Edit sampai itu ya, sampai berinisiatif untuk menggunakan magicnya. Ia langsung mensummon Mastrite. Ya, si roh air tuh ya, si Mastrite. Ia pun muncul dan mulai membekukan jalan yang dilalui oleh Iron Champion. Dan berhasil, para anggota Iron Champion malah kepleset. Mereka berjatuhan. Sip dah, ayo sembunyi di dalam hutan. Oke, ucap Edit sambil lari. Dan oke dah, mereka pun berlari ke dalam hutan dan bersembunyi. Dan ya, beberapa saat kemudian, Edit, Salvos, dan Daniel berhasil kabur dari kejaran Iron Champion. Mereka tampak kecapean, terutama Edit itu ya. Ia malah ngos-ngosan. Daniel pun menyuruh semuanya untuk istirahat, memulihkan stamina. Dan ya, Edit juga pasti kehilangan banyak magic point tuh ya, karena mengeluarkan si Mastrite. Tapi Salvos protes, kenapa sudah sampai hutan? Ya, malah istirahat. Kita langsung OTW aja ke dungeon. Waduh, kita ini manusia bos, butuh istirahat, butuh tidur. Emangnya ente demon yang nggak bisa tidur wanjir. Dan oke dah, Daniel dan Edit pun tidur. Dan si Salvos, ia pun menjaganya bersama si Mastrat itu ya. Ya, tapi si Salvos malah bosan. Ia malah mengamati bunga. Malah main-main tuh bocah. Ia pun mengamati bunga merah itu dan ia memetik kelopaknya. Ia malah panik karena ia menganggap bunganya malah modar gara-gara dipetik kelopaknya. Wadidaw. Ia pun minta maaf sama si bunga. Tapi Salvos berpikir sejenak. Iya, setelah mengkill bunga itu, ia malah tidak mendapatkan poin XP. Bukannya kalau ia mengkill itu, ia akan mendapatkan poin XP. Tapi kenapa setelah mengkill bunga ini tidak ada poin XP? Ini sungguh membingungkan. Wadidaw, ente malah bingung soal bunga. Bunga itu bukan makhluk hidup seperti monster bos. Bos wadidaw wadidaw nada. Dan ya, matahari sudah terbit, pagi pun datang. Salvo senang sekali melihat sunrise. Ia pun menoleh ke arah Daniel dan Edit dan berteriak, "Bangun, sudah pagi bos!" Wanjir, Daniel dan Edit kaget. Mereka langsung bangun dan mode tempur. Ya elah, kalian itu ngapain? Ini sudah pagi. Saatnya OTW ke dungeon. Ucap Salvo sambil full senyum. Wanjir, malahan gue kira ada musuh. Dan ya, Salvos pun OTW ke dungeon. Ia berjalan dengan riang gembira. Tapi, woi, kok salah jalan Salvos? Arahnya bukan ke situ.
Wadidaw, malah salah arah lagi. Gimana dah Salvos ini? Waduh dah, penyakitnya Salvos kumat lagi itu ya. Penyakit sok tahu. Dan ya, mereka bertiga pun berjalan menuju ke arah dungeon yang sebenarnya. Dan oke, scene pun dipercepat. Salvos dan dua teman manusianya sudah sampai di tebing canyon. Daniel terlihat kecapean. Ia sudah ngos-ngosan itu ya, ya. Ia gampang banget ngos-ngosan itu. Ya, apalagi di sini panas banget, cuy. Bikin energi terkuras habis. Kemudian Edit menggunakan magic air bass dan bush. Angin sejuk terhembus ke arah Daniel dan Salvos. Daniel merasa segar bugar, tapi Salvos malah kedinginan. Jika terlalu dingin, Mastred menyuruh Salvos untuk mundur biar tidak dingin banget. Tapi ya oke lah, sip sip sip, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gue suka Mastred, ucap Salvos. Ya, karena MP-nya sudah diambang batas, Mastred pun di-cancel. Ia kembali ke alam roh dan Edit kembali membaca peta untuk mencari dungeon. Setelah berjalan cukup lama, Edit merasa mereka sudah sampai di dungeon, tapi ini tidak ada apa-apa di sini. Malahan ini jalannya jadi mengecil. Waduh, gimana ini? Bahaya ini, bos, bos. Ya, mungkin salah jalan gitu ya. Tapi ya dahlah, lanjutkan lagi perjalanannya. Salvos pun merasakan ada yang aneh dengan apa yang ia lihat di depan itu. Itu ya, ada jurang di depan sana. Ya, Salvos merasakan hawa aneh di jurang itu. Apa sebaiknya kita ke sana aja? Ucap Salvos. Oke dah, sepertinya layak untuk dicoba. Ucap Edit. Ketika sampai di jurang, Edit membenarkan ucapan Salvos kalau memang jurang ini terasa aneh. Apa benar ini dungeonnya? Ya, untuk memastikannya, mereka akan turun ke bawah. Kemudian Daniel menyiapkan sesuatu dari dalam tasnya. Ia mencari item yang dibutuhkan untuk turun ke bawah. Salvos bingung, tinggal lompat aja bos, ngapain repot-repot? Ya, tinggal lompat. Wanjir, manusia nggak bisa langsung lompat, tolol. Modar dah kalau jatuh. Emang demon ya, nggak modar kalau jatuh. Wadidaw. Ternyata Daniel membawa tali. Ia pun mengikat tali itu ya, ke batu yang besar supaya mereka bisa ke bawah dengan aman. Dan ya, diikatlah itu talinya dengan kencang. Dan oke, udah kencang. Tapi Edit agak ragu apa benar-benar kuat talinya. Ya tenang aja bos, tenang aja, ini kuat kok. Si Salvos malahan gak sabar, ia ingin cepat-cepat masuk ke dungeon. Tapi Edit butuh waktu untuk mengumpulkan mana magicnya. Ia mau mengumpulkan dengan skill Our Friend Summoner biar ia bisa mensummon dua roh sekaligus. Ya, tapi itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan mana magic, sekitar 30 menit. Dan oke lah, Edit pun tidak bisa untuk masuk ke dungeon saat ini. Kalau kau tidak sabar, kau masuk aja. Ya, ucap Edit dengan jengkel. Dan ya, Edit pun mulai mengcasting Afrek Summoner dan Salvos udah mau OTW ke dungeon, tapi Daniel memberitahu untuk sembunyi jika ada monster, jangan di-kill, bahaya, bisa memancing monster lain. Ya, karena Salvos tidak bisa dipercaya, Salvos pun disuruh untuk berjanji supaya ia tidak mengkill monster yang ia temui. Dan oke, siap bos. Dan ya, Salvos pun OTW turun menggunakan tali. Ia turun secara perlahan dan ketika ia sampai, ia langsung mengaktifkan magical fire untuk menerangi dungeon dan terlihat itu ya banyak tulang di situ. Dan notifikasi pun muncul, Anda memasuki dungeon Silky Fall Crevice. Ya, Salvos pun melihat sekitar dungeon, ia tidak menemukan apa-apa di sini, sepi dan sunyi. Cuma ada tulang-tulang manusia di sini. Sepertinya ini tulang-tulang para petualang. Kemudian Salvos menemukan jaring laba-laba yang besar. Wah, ini jaringnya terlihat mengerikan dah. Apa para petualang modar gara-gara jaring ini? Ya, Salvos pun mengaktifkan
api danger dan ia menyingkirkan jaring laba-laba itu. Ya, ini terlalu mudah. Sepertinya memang tidak ada monster di sini. Tapi Salvos penasaran dengan laba-laba yang membuat jaring itu. Segede apa ya laba-labanya sampai bisa membuat jaring sebesar itu? Ya, tiba-tiba dari belakang Salvos ada sesuatu yang mengintai. Salvos menyadarinya. Ia langsung menoleh dan muncullah drop spider level 41. Wanjir, Salvos langsung diserang laba-laba gede itu. Ia pun melompat untuk menghindar dan Salvos bersiap untuk adu tumbuk. Ia sangat senang melihat monster laba-laba itu. Akhirnya ia bakal dapat poin XP. Dan ya, Salvos langsung berlari ke arah drop spider. Ia kembali mengaktifkan skill dan rasakan ini laba-laba bodoh fire strike dan cakaran api menghunjam si laba-laba. Tapi si laba-laba baik-baik saja. Ia malah menyerang Salvos. Ya, Salvos langsung melompat. Ia pun menggunakan skill api lagi, yaitu Fire Blast. Dan oke mempan. Setelah Salvos mendaratkan Fire Blast, ia kembali meluncur ke arah Drop Spider. Ia melompat ke bawah tubuh Drop Spider dan menyayat Drop Spider dengan pisau apinya. Dan slash slash slash. Berhasil bos. Tapi Drop Spidernya malah menghilang. Walah, kemana dah laba-labanya? Dan tuak. Wanjir, laba-labanya malah melompat. Ya, menindih Salvos lagi. Salvos pun melompat untuk menghindari itu. Ia malah diserang bertubi-tubi dengan kaki drop spider, tapi ia terus menghindar. Ya, akhirnya Salvos berhasil membuat jarak. Ia pun kembali mengcasting fireball yang besar. Dan ya, rasakan ini laba-laba busuk, fireball ekstra dan kena. Drop spidernya langsung meledak. Terbakar dah. Laba-labanya kesakitan dan ia pun perlahan-lahan jadi modar. Ya, drop spidernya modar dan gosong lagi. Wadidaw, ngeri banget ini skill up-nya Salvos. Kemudian Daniel sampai di dalam gua. Ia sudah capek disuruh sembunyi kalau ada monster. Ya, malahan monsternya dibabat habis. Ya, dasar otak udang. Kau ini sudah berjanji tidak menyerang monster. Malahan di-kill monsternya. Kalau kawanannya datang bisa repot tahu. Ucap Daniel komplain. Dan ya, beberapa saat kemudian Edit sudah sampai di dalam dungeon. Ia mensummon dua roh sekaligus. Tapi Salvos jengkel. Ia tidak bersalah soalnya laba-labanya yang menyerang duluan. Jadi ia tidak menyerang duluan. Ya bodo amat dah, suka-suka ente Salvos. Ucap Edit yang kembali jengkel. Kemudian Edit bertanya level berapa laba-labanya. Kok tampaknya berbeda sekali dengan laba-laba yang ia tahu? Ya, Salvos pun menjawab kalau laba-laba ini level 41 dan ia dapat poin XP yang kecil. Ya, bahkan ia tidak naik level. Ya, Salvos jadi sedih itu dadah. Kalau level 41 artinya ini adalah Gold Dungeon. Apa kau baik-baik saja Daniel dengan level ini? Sepertinya kau akan kesusahan. Tanya Edit. Ya aman bos, aman aman aman. Kita gas saja dah. Dan oke, mereka bertiga pun merancang strategi untuk menjelajahi dungeon. Tempat ini adalah Gold Dungeon, jadi harus pada posisinya masing-masing, jangan sampai terpisah. Dan kalau ada monster kecil atau tinggi, ya jangan gegabah, tetap berhati-hati. Mendengar itu, Salvos langsung full senyum dah. Ia sangat suka melawan monster level tinggi. Ia sangat menantang sekali nih bos, bos. Biar dapat poin XP yang banyak. Nah, waduh dah. Si demon ini malah nantang maut. Dan oke dah, perjalanan mengitari dungeon langsung dimulai. Mereka pun membentuk formasi dengan Salvos di depan dan dua roh di belakang. Kemudian Salvos menemukan jaring laba-laba lagi yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini banyak kelelawar merah.
Salvos pun mau menghancurkan jaring laba-laba itu, tapi dihentikan sama Daniel. Jangan dipotong itu, lebih baik Salvos membakar jaring itu, biar kelelawarnya ikut di-kill. Mumpung ada poin XP gratis. Ya, Salvos jadi bingung. Soalnya, monster-monster ini kan tidak menyerangnya. Apa tidak apa-apa jika di-kill. Wanjir namanya monster ya di-kill, tolol, tolol. Ya, biar dapat poin XP. Ya oke lah langsung dibakar. Dan ya poin XP-nya didapat tapi kecil banget, nggak terasa sama sekali bos. Kemudian Salvos melihat ada kelelawar merah terbang. Wah ternyata ada banyak kelelawar di sini. Oke lah digas skill lagi. Salvos pun menggunakan pisau apinya dan slash. Langsung modar. Edit dan Daniel pun menyerang kelelawar-kelelawar itu. Ya sepertinya itu mudah. Dan ya kelelawarnya bersih, perjalanan pun dimulai kembali. Salvos tampak kecewa itu ya, soalnya ia tidak naik level, padahal udah ngekill banyak sekali kelelawar merah itu ya. Dan ya, santai aja lah, masih banyak monster di depan, ucap Edit. Kemudian Mestras menemukan jaring laba-laba yang besar. Edith menyuruh para roh untuk mengamati yang ada di balik jaring itu. Edith sedikit kaget karena laba-laba itu berbeda dari laba-laba biasanya. Edith menyuruh rekan-rekannya untuk kabur, jangan melawan laba-laba ini karena levelnya terlalu tinggi. Walah, 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 laba-laba apa Anda yang ada di balik jaring itu? Salvos kaget. Ini kesempatan emas, bos. Harus di-kill itu laba-labanya. Gas lah, gas. Tapi Edit melarangnya. Soalnya itu sarang laba-laba. Pasti banyak laba-laba di situ. Ya, lebih baik kabur aja daripada diserang sama ribuan laba-laba. Bisa gaswat lah. Kita cuma 3 orang Salvos. Tapi kau demon ya, jadi hitungannya kau sendirian. Dan ya, itu seperti penjara bawah tanah jika Salvos ingin menyerang sarang itu. Itu terlalu beresiko. Tapi Daniel berpikir lain. Ia ingin maju ke tempat itu soalnya sudah terlanjur daripada menghadapi kroco-kroco. Lebih baik gas ke sarangnya langsung. Yang penting jangan tergesa-gesa. Amati dulu apa yang ada di situ. Wah, Salvos jadi senang mendengar keberanian Daniel. Ente tambah percaya diri sekarang ya. Oke lah Edit, kita akan masuk ke dalam sarang laba-laba. Kau akan aku lindungi, tenang aja. Ucap Salvos dengan full senyum. Dan ya, mereka bertiga pun OTW ke dalam dungeon. Salvos mulai mencari laba-laba yang ada di dalam gua itu. Ia belum nemu satupun. Walah, katanya sarangnya malah gak ada monsternya. Dan oke lah itu ketemu. Itu ada Waving Spider level 41 dan ada kepompong itu ya level 25. Kemudian laba-laba itu menyerang dengan jaringnya. Roh Druma berhasil menghentikan serangan jaring itu. Mestrat pun meluncur. Ia menggunakan skill S. Salvos pun membara. Ia langsung mengeluarkan fireball. Yang akhirnya laba-laba itu dikeroyok banyak serangan dada. Daniel juga ikut menebas si laba-laba. Druma ikut menyerang dengan jarum kayu dan Salvos langsung OTW dengan Fire Strike dan Shroud. Kena perut si laba-laba. Dan ya, muter dah si laba-labanya. Wajir malah gampang banget. Salvo senang sekali ia mendapatkan poin XP dari Wavering Spider level 43. Yah, ini levelnya sangat tinggi di atas Salvos. Jadi ya Salvo sekarang yang level 25, ia naik level menjadi level 26. Edit, gue naik level ini mantap. Wanjir, nggak usah pengumuman, cuk. Kemudian Edit bertanya kepada Salvos, kenapa Salvos tidak menyerang monster yang menyerangnya duluan? Itu sangat berbahaya. Jika melawan monster level tinggi, ya lebih baik langsung hajar saja bos. Ya lah Salvos pun menjelaskan kalau ia hanya menyerang monster yang tidak berakal. Biasanya itu demon liar yang sukanya nyerang, ya nggak pandang bulu nyerangnya. Dan Salvos akan menyerang mereka yang tidak berakal alias liar. Ya, kalau gitu kau anggap saja monster-monster di sini itu demon liar yang tidak berakal alias demon liar gitu ya.
Jangan nunggu diserang dulu, itu berbahaya, Bos. Yah, termasuk anjing itu. Kau tidak menyerangnya kan karena ia tidak menyerangmu duluan, tapi kau akan tahu jika anjing itu ternyata memanggil kawanannya. Walah, anjingnya cuman sebatang, nggak usah di-kill, Bos, nggak usah. Yah, bodo amat dadah, ucap Edit. Akan tetapi, bener yang diucapkan sama Edit, anjing itu cuman satu, tapi ternyata ia memanggil kawanannya. Yah, itu anjing Horse. Dia level 25. Edit pun langsung mengeluarkan sihir Magic Cannon dan bush. Daniel pun ikut menebas. Yah, diikuti dengan Salvos yang mengeluarkan Fire Strike. Dan ya, Salford mendapatkan skill baru, yaitu Cambuk Api. Ia mencobanya dan cetar. Gile bener. Ujung tombaknya ada pisau api. Dan itu dapat ngekill banyak anjing horse sekaligus. Mantap dadah. Edit pun tidak mau kalah. Ia menggunakan Mistrach untuk menggunakan skill Ice Edge. Dan cerang. Anjing-anjingnya membeku. Dan ya, Salvos benar-benar senang dengan skill barunya ini. Yang luar biasa. Bisa digunakan untuk skill area sekaligus. Ya, sekali ayunan banyak yang modar. Mantap dah. Tapi poin XP anjing-anjing ini sedikit, ya lebih sedikit daripada si Kalelawar. Ya, gimana dah? Cuma level 20-an. Nggak guna banget dah. Mau lawan yang levelnya tinggi ini, Bos. Bos, ayo dicari yang levelnya tinggi. Edit kembali menjelaskan kalau Salvos membiarkan monster lemah hidup, maka seperti ini yang terjadi. Walaupun mereka tidak menyerang, tapi insting mereka adalah ngekill. Jadi, dikill aja lah monster-monster itu. Anggap saja mereka itu demon liar yang kau sebut tadi. Dan ya, Salvos pun jadi paham. Ia pun mengatakan, oke siap, biar gue kill sekarang juga. Oi, 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 biarkan aku yang melakukannya, ucap Daniel. Ya, Daniel pun maju dan ia mengkill anjing horse yang terakhir. Wanjir malah dikill. Salvos protes. Walah, tenang-tenang bos, tenang. Jatah ente itu monster-monster yang level tinggi. Gue bagian yang rendah-rendah. Biar ente cepet naik level. Oh gitu ya? Oke dah, sip, sip, sip. Kau sangat jenius, Daniel. Ucap Salvos kegirangan. Wadidaw, bener-bener dah si Salvos ini mudah dikibulin. Dan oke, perjalanan pun dimulai kembali. Edit membuat tanda di gua itu supaya mereka kalau mau pulang jadi tahu arah. Ya biar tidak tersesat gitu ya. Kemudian mereka melawan monster-monster lemah. Ya, ini mah gampang yang diikuti dengan menyerang laba-laba Wavering. Ya berhasil dah ngekill 3 laba-laba Wavering level 43. Mantap dah. Panen besar. Salvos pun naik level. Ia menjadi level 27. Ya, gila bener. Harus seperti ini terus biar cepat evolusi. Kemudian Daniel menyuruh untuk istirahat dulu. Ya, mumpung ada di sini di tempat yang aman. Biar Edit bisa mengumpulkan mana magicnya lagi. Tapi Daniel sedikit berpikir kalau monster-monster di sini tidak sekuat yang ia bayangkan. Soalnya, ya ini kan Gold Dungeon ya. Tapi nggak ada monster yang level 50 ke atas. Malah dari tadi monsternya level 20. Paling tinggi itu levelnya 43. Wadidaw. Edit juga berpikir hal yang sama. Ia belum menemukan monster yang level 50 ke atas. Ini agak mencurigakan. Kalau emang seperti itu, bakal gas wadah. Walaupun ia sekarang naik level 2 kali, tapi kalau melawan monster level 50 ke atas, itu agak susah. Ya, Salvos malah percaya diri. Ia malah penuh motivasi untuk ngekill monster level 50 ke atas. Ayo cari monster itu. Itu poin XP yang banyak. Wanjir, tidak semudah itu Ferguson. Monster level 50 ke atas itu terlalu beresiko. Dan dengar ucapanku ya, jangan melawan monster yang tidak bisa kau lawan. Kau ingat itu baik-baik ya Salvos, ucap Daniel. Oke, 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 tidak perlu khawatir, ucap Salvos sambil senyum. Waduh, ini mencurigakan. Kalian harus cepat mengumpulkan tenaga. Ya, biar full tenaganya. Tapi saya masih full nih tenaganya. Jadi saya mau mengkill monster-monster yang ada di sini.
Dan itu ya, ada red bat, ada kelelawar merah. Wah, gile ada monster lagi. Langsunglah di fire strike. Muter dah si kelelawar merahnya. Wah, cemen banget dah ini dadah. Ngekill banyak malah nggak naik level ini. Yah, menjengkelkan. Oke, cari lagi. Dan setelah ngekill banyak red bat dan anjing horse, Salvos naik level. Ya, naik level 2 kali. Jadi saat ini levelnya 29. Wanjir, lumayan pegel juga ya ngekill banyak sekali monster lemah. Dan oke lah kembali ke Daniel dan Edit. Wah, itu ada tanda yang dibuat edit. Ya, itu mereka sepertinya mereka sudah selesai istirahat ya. Kemudian Salvos bertanya kepada roh Mistrat, apa Mistrat tidak tidur? Mistrat pun menjawab kalau dirinya tidak tidur, ia cuma butuh diam sejenak untuk memulihkan mana magic. Berbeda dengan rumah, ia sekarang sedang tidur. Roh tanah butuh tidur paling tidak 1 jam sehari. Oh gitu ya. Mistrat seperti demon ya, tidak butuh istirahat sama sekali, tapi butuh diam sejenak. Apa aku juga perlu diam sejenak ya? Ucap Salvos. Dan oke, Daniel pun mendatangi Salvos. Ia bertanya, Salvos sudah naik level berapa? Ya, ia pun menjawab kalau sekarang ia sudah level 29. Wah, mantap dah. Tapi Salvos ingin menggunakan skill rest. Ia mau memulihkan mana magicnya. Walah walah walah, tumben mau istirahat. Ya, sambil nunggu Nona edit, kok perlu istirahat juga? Ucap Daniel. Dan ya, Salvos pun OTW yang mau menggunakan skill rest. Dan ya, beberapa saat kemudian, petualangan dimulai. Daniel saat ini sedang memastikan area dungeon yang belum dipetakan. Ya, biar mereka tidak tersesat gitu ya. Dan kemudian tidak terasa sudah 1 minggu berada di dalam dungeon dan selama itu mereka berburu monster-monster sampai punah itu ya monsternya. Salvos sampai bosan karena ia tidak menemukan monster level tinggi. Dan saat ini Salvos sudah naik level menjadi level 32. Setelah 1 minggu ya berburu tanpa henti. Dan sekarang mereka bertiga sedang istirahat. "Woi woi woi woi, kau ngapain?" tanya Salvos yang membuat Daniel kaget. Ya, Daniel pun sedang menulis buku harian. Ia sedang membuat buku autobiografi. Ia mau meninggalkan sesuatu untuk anak cucunya. "Ya, kau harus membuat cerita tentangku juga, Daniel. Itu penting untuk anak cucumu." Ya, teriak Salvos. Kemudian Daniel bertanya, berapa umur Salvos? Waduh, ditanya umur, Salvos tidak tahu. Soalnya di dunia demon gak ada hitung-hitungan hari karena langitnya merah semua. Ya, tidak berubah langitnya. Langitnya merah terus, gak kayak di sini. Kadang malam, kadang siang, kadang pagi. Walah, Daniel jadi ngelak. Kok ada ya dunia seperti itu? Tapi ya oke dah, aku akan menulis tentang dirimu. Kau itu unik sekali, demon yang cerewet, tolol, wadidaw. Yah, Daniel yang mengatakan itu, ia malah jadi ingat kampung halamannya. Wah, malah ingat kampung halaman. Salvos pun jadi ingat kampung halamannya yaitu dunia demon. Yah, malahan ia nggak bisa pulang ya ke Underworld. Saat ini ia belum menemukan satupun informasi yang jelas terkait portal menuju Underworld. Tapi Daniel sudah berjanji kalau ia akan mencari tahu jalan pulang ke Underworld dan si Salvos bisa menemui temannya si Haek. Ya walaupun Haek itu nama yang aneh itu ya. Ya, si Daniel malah jadi ketawa itu ya mendengar nama Haek. Wadidaw, nama apa Anda tuh? Melihat kesungguhan Daniel, Salvos pun berterima kasih. Ia sudah dibantu sejauh ini. Walah, Daniel jadi malu-malu kucing itu ya, diucapin seperti itu. Kemudian Salvos telah memutuskan kalau hari ini adalah hari di mana ia berumur 2 tahun. Ya, hari ini aku berumur 2 tahun. Wadidaw, 2 tahun. Daniel jadi ngelak. 2 tahun udah segede ini. Kayaknya perlu diralat. Ya, dahlah, kita lanjutkan saja di perjalanan menyusuri Secret Dungeon. Dan oke, beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah sarang.
Edit mendeteksi ada banyak sekali monster di situ. Ya, mendengar itu Salvos jadi semangat. Mantap dah kalau ada banyak. Ayo kita hajar. Tapi Daniel sedikit berpikir apa sebaiknya dicek dulu soalnya ia belum tahu sarang apa itu. Ya, kita harus berhati-hati kalau nemu sarang kayak gini. Bisa modar dah kalau nggak hati-hati. Kemudian notifikasi muncul. Anda memasuki sarang set Shawmer. Wanjir, apa Anda Shawmer? Itu monster apa? Dan ternyata monsternya itu sudah berkumpul dan siap menerkam mereka bertiga. Edit pun siap dengan sihirnya. Ia malah diserang Azurbet. Ya, Azurbet level 44. Dan itu juga ada ratusan red bed. Waduh, ternyata ini sarang bosnya Kalelawar. Druma pun melindungi Edit. Ia menyerang si Azura Bed. Kemudian Salvos bersemangat. Ia mengeluarkan aura api yang baru ia pelajari. Ya, Daniel jadi kepanasan itu dah. Salvos pun langsung OTW menyerang Azura Bed. Ia langsung menyerang bos kalelawarnya dan cerong. Fire Strike. Salvos menyerang Azura Bed tapi ya belum modar. Serang lagi Fire Blast. Serangan api besar. Ya, itu membuat si bos kalelawar menjadi kosong. Walah walah walah, ngeri bos. Si Salvos tambah OP ini dah. Nih sudah beres semua Daniel. Barangkali kau mau daging kalelawar. Dan ya, berkat mengalahkan bos kalelawar, Salvos naik. Sekarang levelnya telah menjadi 33. Walah, cuma naik satu level. Daniel pun menjelaskan kalau monster ini termasuk jenis monster rendah, jadi nggak banyak poin XP-nya. Kemudian Edit mencari sesuatu, ia melirik-lirik di area dinding goa. Dan ini dia ketemu. Ternyata si Edit ini mencari telur yang diselimuti koin emas. Ya, ada juga pedang dan palu itu. Edit nggak butuh hartanya, ia butuh telur emas ini. Ini berguna untuk memurnikan mana magic. Edit pun mengambil semua telurnya dan menyuruh Daniel serta Sarvos untuk mengambil hartanya juga. Walah, ternyata monster kalelawar itu suka sama emas. Bener-bener dah kalelawar mata duitan. Kemudian Salvos minta palu yang dibawa oleh Edit. Itu palu ia mau mempelajarinya. Dan ya, Edit pun memberikan palu itu. Salvos jadi senang. Ia memiliki senjata baru. Dan ya, beberapa saat kemudian Salvos ternyata mempelajari Fire Hammer. Ia membuat api dengan bentuk palu. Walah, ternyata seperti itu ya. Edit jadi iri soalnya Salvos memiliki Fire Creation. Itu sihir yang sangat langka. Dan ini dia ya, sudah jadi Fire Hammer-nya. Mantap bos. Daniel pun kaget melihat Salvos memiliki skill Fire Creation. Itu skill yang sangat ingin dimiliki oleh para penyihir, terutama penyihir kelas gold ke atas. Ya, mungkin karena si Salvos ini demon ya, tapi itu sihir yang sangat-sangat susah dan mengkonsumsi banyak mana power. Ya, tapi Salvos dengan mudah mempelajarinya. Mungkin karena Salvos ini demon ya, yang memiliki banyak mana magic. Ya, Salvos sangat senang. Ia ingin mempelajari banyak lagi Fire Creation biar tambah banyak senjatanya. Melihat Salvos, Edit jadi bingung. Ya, soalnya Salvos dengan mudahnya menggunakan Fire Creation. Demon memang unik ya, ya. Mana magicnya ternyata melimpah banget. Ya, jadi ia bisa memiliki skill yang tidak dimiliki oleh manusia. Wah, itu harus dibanggakan atau harus direnungi sih ya. Soalnya dia kan demon, manusia tidak memiliki skill yang dimiliki oleh demon. Itulah mengapa para manusia takut sama demon. Karena demon itu terlalu kuat, ya terlalu ganas gitu ya. Kemudian Edit menyuruh Salvos untuk bergegas karena misi utama mereka belum tercapai. Padahal sudah 1 minggu lebih mereka berada di dalam Silk Dungeon.
Edit protes, soalnya Salvos terlalu fokus untuk naik level, jadi ia lupa dengan misi untuk mengkill si demon Lucerna. Edit ingin balas dendam secepat mungkin supaya arwah-arwah rekannya bisa tenang di alam sana. Ya, Salvos mengerti akan hal itu. Ia juga ingin ngekill si demon Lucerna. Jadi santai aja, Neng, santai. Kenapa ente malah marah-marah? Ucap Salvos. Walah, Edit jadi minta maaf, ia malah malu sendiri. Ya, Daniel pun menyarankan hal yang sama untuk tenang dan tetap berpikir jernih karena ini masih di dalam dungeon. Dia mungkin seperti itu, Edit jadi jengkel, ia jadi tidak sabaran. Dan ya, Edit pun melangkah maju, ia ingin mereka berdua kembali berbulu lagi sambil mencari si demon Lucerna. Dan oke lah digas, Salvos pun jadi semangat kembali. Ayo bos, kita hancurkan dungeon ini. Dan ya, sayangnya sudah mentok alias bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe lagi ya. Intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ya, mungkin Salvos ini agak lama ya bos update-nya. Soalnya, ya update-nya nggak tahu kapan. Mentok ini bos, mentok. Jadi itu ya, nunggu agak lama. Sambil menunggu, silahkan nikmati alur cerita yang lain. Oke ya bos, alur cerita manhwa terbaru dari saya Wibu. Capcus.